Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan sore yang cerah hari ini, saya di depan balkon rumah, alhamdulillah, sambil menikmati indahnya pemandangan. Di sana ada gunung, sana persawahan gunung. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara-saudara tua kita. Mohon maaf, di samping saya ini ada sungai yang gemericik, airnya agak berisik, tidak apa-apa. Ya, kita obrolan sebentar 10-20 menit, semoga menjadi manfaat. Semoga menjadi apa yang menjadi tujuan kita, yaitu untuk menyadarkan saudara-saudara tua kita yang ada di Jokap Islam Jamaah semakin sadar, semakin bisa mengetahui kesalahannya, ketersasatannya, dan kemudian kembali kepada pangkuan Islam rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Beberapa hari saya tidak upload ya secara rutin setiap hari, kecuali re-upload atau mengupload kepada video-video kawan-kawan, termasuk yang kemarin sebelum videonya Mas Fiska Sanjaya, saya mengupload suara dari pengurus Cikarang, insyaallah mubalik daerahnya, kurang lebih seperti itu. Masih sama, narasinya masih sama, ternyata belum berubah, masih sama dengan yang kita lakukan saat itu, saat kita masih ada di dalam, yaitu selalu menggembor-gemborkan infak persenan, infak rezeki, dan lain sebagainya. Kemudian sampai dilontarkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana bapak-bapak ridho enggak ketika punya harta sekian diambil sekian, ketika punya harta sekian diambil sekian, ketika punya harta sekian diambil sekian. Nyaris ucapan tersebut seperti lelang, ya, lelangan-lelangan dalam hal jual beli. Jadi, dan ini bersifat mutlak, mengikat. Kalau lelang sodakoh di sini pernah ada sih, saya pernah tahu sih. Cuman ya sekali itu aja. Lelangan berapa, mungkin siapa bapak-bapak yang ingin sodakoh sekian semen, itu ada. Lelang, ini ada lapangan lapangan amal solih atau lapangan jariah, itu ada. Namun ketika sudah ditetapkan sebagai 10%, sebagai pajak 10%-nya ini, nah ini menunjukkan bahwasannya aliran ini, golongan ini, Islam Jamaah 354 ini mewajibkan dan mengikat secara pasti kepada jamaahnya agar berinfak 10%. Kami tahu, para mantan tahu bahwasanya di akhir-akhir ini banyaknya penurunan di setiap daerah. Selain kondisi ekonomi yang belum pulih secara sempurna, juga mungkin sudah mulai banyak para bunglon-bunglon yang mulai menyadari akan kesalahan infak model seperti ini. Kesalahan infak model seperti ini. Jadi kalau kita berpikir narasi seperti ini kok gak leren-leren ya. Kadbien yang ini terus, kadbien yang ini terus. Jadi seandainya bapak-bapak dekoder sekian ratus juta, bapak infak sekian.
Dan itu alurnya semua dikirimkan ke pusat ya. Jadi semua dikirimkan ke pusat tanpa adanya laporan, tanpa adanya audit berapa yang masuk, dananya berapa, kemudian kebutuhannya berapa, kemudian untuk apa saja, kemudian sisa berapa, kurang berapa, tidak ada. Nyaris tidak ada, kita tidak menjumpai seperti itu. Artinya, bisa rame banget. Artinya gini, artinya oke lah ketika kita mungkin tidak bisa sedetail sampai kepada grassroots paling bawah, jamaah paling bawah, tapi minimal kan pengurus daerah itu kan tahu yang dimasukkan berapa, kemudian terkumpul dari sekian daerah itu berapa, itu kan minimal tahu. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, ajakan ini sebenarnya ajakan yang baik kalau sepintas kita mendengarkan. Ajakan untuk infak, untuk sedekah, untuk ini dan itu. Dan sekali lagi, bahwasanya untuk mengikat bagaimana orang ini bisa tertarik dalam jamaah, bagaimana orang ini masih paham jamaah, bagaimana orang ini masih tidak keluar dari jamaah, maka satu-satunya yaitu dengan cara diwedeni bahasanya. Diwedeni apa? Ditakut-takuti dengan cara bahwa nanti di akhirat nanti disaksikan oleh Bapak Imam. Akan disaksikan oleh Bapak Imam. Yauma nud'a kullu unasin bi imamihim. Setiap manusia akan diundang beserta imam-imam mereka. Jadi ini narasi yang pernah kita luruskan ya. Ucapan yang pernah kita luruskan, yang pernah diucapkan oleh Cak Emir. Ya, ternyata ya sama, sampai bawah pun juga sama. Jadi inilah golongan-golongan yang kita sebut dengan ta'asubiyah, ta'asub, golongan yang merasa benar sendiri, merasa punya imam sendiri, yang lain tidak punya. Sehingga nanti di akhirat nanti hanya imamnya lah yang kemudian bisa bertanggung jawab, yang akan bahasa kasarane surga nerakanya jamaah tergantung persaksiannya ini. Surga nerakanya jamaah tergantung persaksiannya ini. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, ini sebenarnya pembodohan yang luar biasa. Baru kali ini kita memahami, baru kali ini kita mengetahui bagaimana pemahaman seseorang, amalan seseorang ditentukan oleh orang lain. Ya artinya orang lain itu justru akan menambah pahala atau menambah dosa, bukan sebagai penentu. Kemudian kita semua, Pak, nek ora disekseni iki ora mlebu swarga. Ya ora disekseni seperti ini enggak masuk surga. Ini katanya kok aneh ya. Ya bagi orang yang tidak pernah masuk ke golongan ini biasa-biasa merasa aneh. Kok aneh, tapi bagi kita dulu yang pernah menjadi da'inya, menjadi dakwahnya, menjadi orang-orang yang tokohnya yang mendakwahkan, ya saat itu kita ya yakin sepenuh-penuhnya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia, kalimat untuk membatasi jamaah jangan sampai keluar dari jamaah. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, nasihat Pak siapa itu yang kemarin ya, Pak Mansur, Pak siapa dari Cikarang itu, Cikarang ya, Cikarang itu adalah bukan mewakili salah satu dari doktrin-doktrin yang sudah ada. Jadi memang seperti itu model ceramahnya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita melihat videonya Mas Fiska Sanjaya, walaupun itu video sudah lama. Bagaimana beliau sedang berjuang untuk menempati masjid, yang mana yang masjid tersebut yang membangun atau yang mempunyai tanah sudah hijrah. Akhirnya terjadi perselisihan, akhirnya terjadi bahasanya pengepungan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini terjadi di mana-mana pula sih. Di mana-mana juga ada, dan kita dituduh nyerobot masjid. Ya, tadi saya baca di mana itu, di Facebook itu ada kata-kata
kok saya nggak pernah ya Jokam menyerobot masjid yang lain ya. Itu kata-kata kalimat-kalimat menyindir pada kita. Dianggap kita menyerobot masjidnya mereka itu. Padahal tidak ada kata menyerobot. Kalau JRK, kalau mantan menempati sebuah masjid itu, masjid Jokam artinya, kebetulan dia punya hak untuk hal itu, maka dipersilakan, silakan sholat di situ, silakan ngaji di situ. Namun biasanya kawan-kawan mempersyaratkan kalau ngaji juga kami juga mengatakan pengajian. Kalau ngaji juga kami juga akan mengundang kaum muslimin yang lain. Bagaimana? Kan biasanya seperti itu. Beda dengan ketika kita yang sudah hijrah kemudian tidak punya hak untuk menempati atau kita tidak menguasai masjid Jokam itu, maka yang ada adalah kita tidak boleh masuk. Dan itu sudah beberapa orang yang bahkan ada ceritanya yang saat sholat diseret, yang setelah sholat kemudian dipukuli, bertengkar padu dan lain sebagainya. Dan itu sudah ada bukti beberapa kawan-kawan hijrah. Oke, masyaallah muslimin, hafidzakumullah taala. Mohon maaf tidak saya edit, saya langsung luncurkan aja karena waktu sudah sore. Saya juga akan ini ba'da maghrib sampai isya ada 2 tempat yang kita harus datangi untuk kajian. Yang satu kajian tafsir, yang kedua kajian akidah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.